Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kami percaya perlindungan dan kasih yang daripada Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, menyambut hadirat Tuhan pagi hari ini. Yesus, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami buka hati, datanglah Engkau Tuhan, bertahta di dalam hati kami. Seluruh hidup kami adalah milik kepunyaan-Mu. Bila Allah yang beserta kami, maka kami tidak akan takut. Sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman, Engkau ada di sana, menyertai kami. Dibesarkanlah Engkau Tuhan, dimuliakanlah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Allah beserta dengan kita. Immanuel, sampai saat ini Tuhan masih menyertai kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari angkat pujianmu kepada Tuhan. Di tempat, di rumah, dengan keluarga, dengan sanak saudara. Katakan, Hosana, Hosana bagi Yesus. Wow. Wow. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Yes. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Angkat tangan saudara. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hey, yeah, hey. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana.
Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Yes, tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, yes Lord. Hosana, 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 Hosana. Wow. Haleluya, haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di sana. Dan Tuhan berkenan dengan pujian umatnya. Mari bangkit berdiri dengan saudara-saudaramu, dengan keluargamu. Dan kita nyanyikan pujian ini. Tuhan bertahta di atas pujian kita. Hey, pemimpis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindu Tuhan, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Dia mampu memulihkan hidupmu. Datanglah pada Tuhan dengan pujian. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yeah, Engkau besar Tuhan. Amin. Engkau memulihkan umat-Mu. Sanggup memulihkan. Jangan patah semangat. Dia ada bersamamu. Rindukan. Kami rindukan kuasa
Tuhan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Ya, Tuhan besar. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah yang besar. Dan dia tidak terbatas oleh waktu, dia tidak terbatas oleh sekat-sekat rumah. Dia mampu menembus, dia mampu bekerja. Asal kita mengangkat iman kita kepada dia. Kalau hari ini saudara-saudara mulai patah semangat, mulai bertanya-tanya lagi, butuh Tuhan. He is a way maker. Dia akan membuka jalanmu. Dia akan memberikan engkau kekuatan. Dia akan membangkitkan semangatmu. Sebab dia nyata. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our. Imani, dia ada bersama-sama dengan engkau. Masuk dari rumah ke rumah, menjamah orang-orang yang satu hati, meminta dia bekerja. I worship you. Yeah, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, satu hati kami. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. Yes, I worship. You are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, you mend in every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Rasakan kehadirannya. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yesus, kami menyembahmu.
it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, yeah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, promise keeper. Hallelujah. My God, that is who you are. Waymaker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Kami percaya Tuhan dengan iman. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Dan Engkau akan bekerja di dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat GSCA Elroy yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada minggu pertama bulan Juli ini. Nanti kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, mari kita lihat bagaimana firman Tuhan menyapa kita pada hari ini. Saya ingin memberi judul khotbah saya pada hari ini, misteri dari doa-doa yang tak terjawab. Saya ingin membuka dengan suatu ayat yang sangat akrab di telinga kita. Matius 7 ayat 7-8. Di sana dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapati, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Kita tentu akrab dengan ayat-ayat ini. Kita suka dengan ayat-ayat ini. Kita menghafalkan ayat-ayat ini.
Namun pada saat yang sama, kita juga kerap kali harus berhadapan dengan kebingungan yang ditimbulkan oleh hadirnya ayat-ayat ini. Khususnya pada saat-saat di mana kita bergumul di dalam doa, ketika kita menghadapi kesulitan, dan kita mengharapkan adanya jawaban yang sesuai dengan keinginan kita, namun apa yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak seperti yang kita harapkan. Seperti seseorang pernah sharing semacam ini. Aku telah sekian lama berdoa agar suamiku tidak mabuk lagi. Namun hingga hari ini dia tetap mabuk. Seorang yang lain bertutur, aku telah berdoa agar mendapatkan pekerjaan karena beberapa waktu yang lalu aku di PHK. Namun sampai hari ini aku masih pengangguran. Seorang ibu pernah berkata, aku berdoa agar anakku lebih pintar. Namun sesuatu yang aku harapkan itu tak pernah terjadi. Dia tetap dalam tanda kutip bodoh. Seorang rekan sharing, sudah sekian lama aku berdoa agar aku beroleh kesembuhan dari penyakitku. Namun sampai hari ini aku tetap sakit. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah pengalaman real. Pengalaman real doa-doa yang tidak terjawab. Di sini kita melihat ada semacam ketegangan di antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan pada pagi ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan menolong kita untuk menjembati kesenjangan itu. Mari kita lihat beberapa bagian daripada firman Tuhan yang akan menolong kita untuk mengerti mengapa terjadi kesenjangan di antara harapan dan kenyataan di dalam kehidupan kita. Pertama-tama mari kita buka di dalam Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat yang ke-33. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 33 berbunyi seperti ini. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Perhatikan kalimat yang terakhir ini. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan kata lain, kita bisa mengatakan Petrus memiliki permintaan yang keliru. Dan kalau kita melihat kelanjutan dari narasi atau cerita yang terdapat di dalam Injil Lukas, kita tahu persis Yesus menolak permintaan Petrus tersebut. Ada sebuah kesimpulan penting yang dapat kita tarik dari bagian ini. Jika permintaan-permintaan yang kita panjatkan di dalam doa-doa kita keliru, ya kita harus siap berhadapan dengan jawaban tidak dari Allah. Dan sebenarnya bukan hanya untuk kali itu saja Yesus menolak permintaan murid-muridnya. Ketika ia dan murid-muridnya ditolak untuk melewati suatu daerah di Samaria, murid-muridnya meminta agar api dari langit diturunkan supaya orang-orang yang ada di sana binasa. Apakah Yesus menjawab, yes? Tentu saja tidak. Ia menolak permintaan
murid-muridnya. Kenapa? Ya karena permintaan mereka keliru. Jikalau Petrus dan murid-murid Yesus yang lain, yang notabene sudah sekian lama mengikut Yesus, mendengar langsung ajaran dari Yesus, bisa keliru di dalam meminta, kita juga rentan untuk keliru di dalam meminta. Nah, saudara-saudara sekalian, ini jawaban yang pertama. Mengapa doa kita tidak terjawab? Doa-doa kita tidak terjawab karena kita salah di dalam berdoa. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan ini kerap kali kita juga salah di dalam meminta sesuatu dari Tuhan. Dan jikalau kita salah meminta sesuatu dari Tuhan, ya jelas saja Tuhan akan berkata, tidak. Jadi bagaimana solusi yang bisa kita temukan kalau kita berhadapan dengan hal yang semacam ini? Solusinya sebenarnya sederhana. Ya kita mohon pimpinan Roh yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus, untuk mengarahkan kepada kita, untuk membimbing kita, sehingga kita bisa mengerti apa yang harus kita minta, apa yang harus kita panjatkan kepada Tuhan. Mari kita lihat sekarang kasus yang kedua. Kita membaca di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 4. Di sana dikatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur itu, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Ya, kita tentu akrab dengan perikop ini. Perikop yang melukiskan peristiwa mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus di kota Kana. Mengubah air menjadi anggur. Yang menarik dari analisa perikop ini adalah Yesus tidak serta-merta menjawab ya. Ketika Maria ibunya sendiri meminta dia untuk turun tangan menghadapi persoalan tuan rumah yang kehabisan air anggur. Yesus juga tidak serta-merta menjawab tidak. Yesus menjawab, saatku belum tiba. Dengan kata lain, Yesus berkata, sebentar, tunggu dulu. Dan saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita tarik dari perikop ini? Dalam kaitannya dengan doa yang tidak terjawab. Nah, saudara-saudara sekalian, jikalau permintaan kita benar, tetapi saat atau timingnya belum benar, maka jawaban dari Tuhan adalah sebentar, tunggu dulu, nanti dulu. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kalaupun permintaan kita sudah benar, tidak ada jaminan kita meminta hari itu kita mendapatkannya. Kita meminta hari ini, besok kita mendapatkannya. Belum tentu. Tuhan mengerti waktu yang terbaik bagi kita. Sama seperti Yesus berkata, saatku belum tiba. Kerap kali di dalam kehidupan ini pun, kita harus siap dengan jawaban itu. Tuhan berkata, saatnya belum tiba, nak. Nanti, kalau saat itu tiba, doamu pasti akan kujawab ya. Pertanyaannya adalah sampai berapa lama?
Nah, di sini di antara orang yang satu dengan orang yang lain berbeda-beda, ada variasi. Ada yang meminta hari ini, 2 hari kemudian jawaban itu datang. Ada yang meminta hari ini, seminggu kemudian jawaban itu datang. Ada yang meminta hari ini, tahun depan jawaban itu datang. Tetapi ada juga yang cukup ekstrim. Seperti pengalaman seorang ibu yang ada di kota saya. Seorang jemaat Tuhan yang setia, yang berdoa cukup lama untuk suaminya. Suaminya orang yang belum percaya. Dan sang ibu merindukan agar sang suami boleh kenal Tuhan. Sehingga mereka berdua bisa sama-sama datang ke gereja pada hari Minggu. Dan ibu ini mulai berdoa. Dan berdoa. Dan kita tahu persis doa yang dipanjatkan oleh ibu ini adalah doa yang benar. Bukan doa yang keliru. Seperti yang diminta dalam kasus yang pertama tadi. Namun saudara-saudara sekalian, jawaban yang diberikan oleh Tuhan bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, bukan 10 tahun. Kurang lebih 35 tahun. Sang ibu menanti. Menanti kata-kata Tuhan yang mengatakan, ini loh saatnya suamimu percaya kepada Tuhan. 35 tahun. Bukan waktu yang singkat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mungkin di antara Anda saat ini ada yang punya pengalaman yang serupa. Bisa jadi mungkin tidak sampai 35 tahun, mungkin sudah 2 tahun, mungkin sudah 5 tahun, mungkin 10 tahun. Saudara bergumul dan saudara yakin bahwa apa yang Anda panjatkan itu benar. Namun jawaban dari Tuhan kok tidak kunjung datang. Pintu kok belum dibukakan. Di dalam kondisi yang semacam ini, baiklah Anda belajar dari sang ibu yang hidup di kota saya. Dia bertekun dan akhirnya jawaban itu datang setelah 35 tahun. Saya mendorong Anda untuk tidak menyerah dalam masa-masa penantian. Bertekunlah, karena jawaban itu akan tiba. Mari kita lihat sekarang kasus yang ketiga. Kita akan membaca di dalam beberapa ayat berikut. Yang pertama, Mazmur 66 ayat 18. Di sana dikatakan, seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentu Tuhan tidak akan mendengar. Ayat yang kedua, Yesaya 1 ayat 15, mengatakan, apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam 2 ayat yang baru saja kita baca, kita berhadapan dengan kasus ada umat Allah yang berdoa, namun Tuhan tidak mendengarkan doa mereka. Dengan kata lain, Tuhan tidak menjawab doa mereka. Pertanyaannya kenapa? Ya karena diri mereka belum benar. Bisa jadi doa mereka sudah benar, tetapi diri mereka belum benar. Itulah sebabnya doa mereka tidak dijawab.
Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang kerap kali luput dari perhatian kita sebagai orang-orang percaya. Kita memanjatkan doa-doa dengan penuh keseriusan. Bahkan kadang-kadang diposter dengan puasa. Tapi jawaban itu tidak kunjung datang. Kenapa ya? Mungkin kita perlu untuk menyelidiki. Mungkin kita perlu untuk mengevaluasi secara keseluruhan hidup kita. Bisa jadi ada sesuatu yang tidak benar yang ada di dalam hidup kita, yang membuat Allah berkata no, yang membuat Allah berkata tidak. Kalau hari ini kita mendapati hidup kita tidak benar, sementara kita memanjatkan doa kita, hal yang perlu kita lakukan adalah bertobat. Bertobat artinya kita berpaling dari kehidupan yang keliru, dari kehidupan yang berdosa, dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Kita berpaling dari kehidupan yang semacam itu dan kemudian hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saya percaya kalau doa Anda benar dan diri Anda benar, tentu Tuhan akan memberikan jawaban iya. Jadi, sebagai kesimpulan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, terhadap pertanyaan mengapa doaku itu belum terjawab, dari studi kasus beberapa ayat Alkitab yang baru saja kita lakukan, kita mendapati ada 3 jawaban. Yang pertama adalah karena doa itu sendiri yang keliru. Solusinya gimana? Solusinya ya kita mohon pimpinan Roh Kudus agar kita boleh memanjatkan doa yang benar. Yang kedua, mengapa doa kita dalam tanda kutip tidak terjawab? Padahal boleh jadi doa kita itu sudah benar. Jawaban Alkitab adalah timingnya, waktunya belum tepat. Waktu Tuhan belum tiba. Dan solusi yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan hal yang semacam ini adalah bukan mundur dari Tuhan, bukan berhenti berdoa, namun terus bertekun di dalam doa. Dan yang ketiga, kenapa doa-doa kita belum terjawab? Ya bisa jadi karena diri kita sendiri yang tidak benar. Ada dosa-dosa yang kita lakukan. Itulah sebabnya Allah memalingkan mukanya dari kita. Solusinya gimana? Ya kita bertobat. Ya kalau ketiga-tiganya ini sudah terpenuhi, doa kita sudah benar, waktu Tuhan sudah benar, diri kita sudah benar, maka yakinlah kita akan mengalami seperti apa yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 7. Di sana dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan di sini kita melihat satu ayat yang luar biasa. Kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kamu akan menerimanya bila doamu benar. Kamu akan menerimanya bila dirimu benar. Dan kamu akan menerimanya bila timing atau waktu Tuhan dalam tanda kutip sudah benar.
Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh mendapatkan pengajaran firman Tuhan yang berharga bagi kehidupan kami. Firman Tuhan yang menolong kami untuk mengerti hal-hal yang kerap kali terjadi di dalam kehidupan kami ketika kami berhadapan dengan misteri dari doa-doa yang tidak terjawab. Tuhan, hari ini kami mau mengevaluasi diri kami. Jikalau ada sesuatu yang tidak berkenan kepadamu, yang membuat permohonan kami tidak Engkau dengar, Tuhan, ampuni kami. Kami mau bertobat. Hari ini, jikalau Roh Kudus membisikkan sesuatu di dalam telinga rohani kami, yang mengatakan apa yang kau panjatkan itu salah, nak. Ini loh yang harus kau panjatkan. Tuhan, ajar kami untuk menjadi pelaku firman. Ajarkanlah kami untuk mendengar apa kata Roh di dalam hidup kami. Dan jikalau doa kami sudah benar, diri kami sudah benar, tapi jawaban belum kunjung datang, Tuhan, ajar kami untuk terus bertekun. Karena waktu Tuhan belum tiba, beri kami kesabaran. Sehingga pada akhirnya kami bisa menjalani saat-saat penantian ini dengan baik dan mengalami jawaban itu dalam waktunya Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat El Roy pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, sekarang marilah kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus kita lakukan sekali setiap bulan, tiap minggu pertama. Dan saya merindukan agar acara ini bukan sekedar rutinitas. Saya merindukan kita betul-betul serius ambil bagian di dalam perjamuan kudus, karena kita tahu dan percaya bahwa ada kehadiran khusus ketika kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Dan sebelum elemen-elemen perjamuan kudus dibagikan, mari kita melakukan apa yang disebut oleh firman Tuhan dengan kata menguji diri. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-28. Di sana Rasul Paulus berkata, karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita sediakan waktu untuk menguji diri kita. Apa maksudnya? Pertama-tama kita akan melihat hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan. Adakah hal yang mengganggu relasi vertikal kita dengan Tuhan? Bisa jadi itu dosa yang tersembunyi di dalam hidup kita. Mari kita akui, mari kita mohon ampun, sehingga relasi yang terganggu itu boleh dipulihkan,
sebelum kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Bisa jadi hal lain yang terjadi adalah relasi horizontal kita. Relasi kita dengan orang-orang terdekat kita. Istri, suami, orang tua, anak, teman, saudara yang tidak baik. Ada kepahitan, ada kebencian, ada ketidaksukaan, ada kejengkelan. Sebelum kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus, mari kita mohon agar Allah memulihkan hati kita. Sehingga kepahitan, kejengkelan, kemarahan itu diganti dengan kasih dan kemurahan. Mari kita menguji diri kita. Saya mengajak kita semua berdoa. Bapa di surga, hidup kami terbentang di hadapan-Mu, terbuka. Engkau mengetahui segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau mengetahui bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam hidup kami. Jika ada hal-hal yang mengganggu relasi kami dengan Engkau, Tuhan, ada dosa-dosa yang kami sembunyikan, ada dosa-dosa yang kami lakukan dengan pikiran kami, dengan perkataan kami, dengan tingkah laku kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Pulihkan relasi vertikal ini, Tuhan. Jikalau di dalam relasi horizontal kami ada gangguan, ada kejengkelan, ada kemarahan, ada kepahitan, ada kekecewaan, hari ini kami mohon agar Engkau berkarya di dalam hati kami, sehingga kemarahan, kejengkelan, kekecewaan, kepahitan itu digantikan dengan kasih dan kemurahan hati. Tuhan, kini layakkan kami semua jemaat-Mu untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kini saya memberi kesempatan kepada kepala keluarga atau salah seorang anggota yang telah ditunjuk untuk membagikan elemen-elemen perjamuan kudus. Jikalau semuanya sudah siap, kini ambil roti, angkat dengan tangan kanan Anda, dan dengarlah firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita nikmati roti yang melambangkan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama.
Kini, ambil cawan. Angkat dengan tangan kanan Anda. Dan dengarlah firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus yang tercurah di Kalvari untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita meminumnya. Kini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas karya Tuhan Yesus di atas Kalvari. Tuhan, kami mengucap syukur untuk karya-Mu yang begitu indah di atas Kalvari. Oleh karena pengorbanan-Mu, kami boleh mendapat pengampunan atas dosa-dosa kami. Oleh karena pengorbanan-Mu, kami boleh mendapat jaminan hidup yang kekal. Bahkan oleh karena pengorbanan-Mu pada hari ini, kami juga boleh mendapat jaminan bahwa oleh bilur-bilur-Mu, penyakit kami boleh menjadi sembuh. Oleh karena itu pada pagi ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Tuhan, jamah mereka, biarlah mereka boleh mengalami karya Kristus di atas Kalvari yang menyembuhkan ini. Sehingga mereka boleh mengalami sukacita yang luar biasa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk karya indah di atas Kalvari. Demi nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan sungguh luar biasa pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati dengan firman Tuhan. Dan kini saatnya kita ambil bagian yang terbaik, berinvestasi bagi kerajaan Allah melalui persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa diberikan melalui OVO, GoPay atau transfer ke rekening BCA Gereja Sidang Jemaat Allah di nomor 268 302 8517. Dan saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk like dan subscribe channel YouTube GSJA Elroy Grogol untuk mendapatkan informasi-informasi terkini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada hamba-Nya. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, mari kita tutup ibadah online kita. Sebelum kita menutup ibadah online kita, saya mendorong Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian untuk terus berdoa. Karena beberapa saat lagi kita akan membuka ibadah offline di Jalan Dr. Susilo 3 nomor 17. Saya mendorong Anda untuk berdoa agar situasi Jakarta kondusif, menjadi lebih baik. Ada penurunan yang signifikan dari mereka yang terpapar COVID-19. Sehingga proses ibadah offline akan berjalan dengan baik. Jangan lupa untuk terus berdoa, mengingat doa ini di dalam doa-doa pribadi Anda. Mari kita berdoa menutup ibadah online pada hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah online yang sudah berjalan dengan baik. Kami boleh menikmati Tuhan melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian, melalui perjamuan kudus yang kami lakukan. Sekarang kami akan berpisah satu sama lain, melanjutkan aktivitas kami. Hamba-Mu berdoa, kiranya berkat Tuhan yang melimpah turun ke atas jemaat-Mu di dalam masa-masa pandemi ini. Ketika ekonomi menjadi sulit, Tuhan, hamba-Mu berdoa agar pintu-pintu langit dibukakan. Akan ada hujan berkat di dalam kehidupan jemaat-Mu di GSJA Elroy. Hamba-Mu juga berdoa,
Kiranya perlindungan Tuhan akan melingkupi seluruh jemaat El Roy, sehingga tidak ada satupun dari antara mereka yang akan terpapar oleh virus COVID-19 atau penyakit-penyakit yang lain. Kami juga berdoa buat jemaatmu yang saat ini sedang resah, galau. Biarlah mereka boleh mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dan pada akhirnya kami mendoakan rencana ibadah offline yang akan dibuka dalam beberapa minggu ini. Kami berdoa supaya Tuhan berkarya. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau membuat kota Jakarta dan sekitarnya kondusif, sehingga kami bisa menyelenggarakan ibadah offline di Jalan Dr. Susilo 317 dengan aman dan nyaman. Terima kasih Tuhan. Kini jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti dan beribadah bersama dalam ibadah online pagi hari ini. Kami menantikan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah minggu depan di waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati.